Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha hari ini? Bu Guru harap anak-anak dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini dalam video pembelajaran tema 8. Namun sebelumnya, Bu Guru mohon maaf karena selama 1 minggu ini setelah penilaian tengah semester untuk pembelajaran tematik dan matematika, anak-anak harus istirahat belajar di rumahnya. Untuk itu, Bu Guru mohon maaf dan terima kasih atas pengertian anak-anak dan orang tua semuanya. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Seperti yang tadi Bu Guru sudah sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke tema 8. Nah, video kali ini berisi materi bahasa Indonesia dengan tema urutan peristiwa teks non-fiksi dan teks fiksi. Tapi sebelumnya sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Bu Guru ingatkan kembali anak-anak jangan lupa berdoa dan silakan menyiapkan buku dan alat tulis lainnya. Kalau sudah disiapkan semuanya, anak-anak sudah berdoa, silakan dibuka ya buku tema 8-nya halaman 3, di situ pembelajaran 1, urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Selanjutnya, Bu Guru harap anak-anak menyimak video dengan baik. Kalau anak-anak sudah membuka bukunya, tadi di halaman 3, itu ada pelajaran bahasa Indonesia urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Namun sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks fiksi, perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum ke teks fiksi dan teks non-fiksi, anak-anak harus tahu dulu apa itu teks. Nah, teks adalah tulisan atau bacaan. Nah, sedangkan teks fiksi, anak-anak bisa lihat di bukunya ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Contohnya ya, novel, kemudian cerita pendek, cerita anak, atau cerita rakyat, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan teks non-fiksi adalah karangan yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berita, karya ilmiah, laporan, artikel, skripsi, dan makalah. Di dalam teks non-fiksi maupun fiksi terdapat alur. Nah, apa itu alur? Alur itu sama dengan jalan cerita, urutan peristiwa, atau plot. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak harus paham dulu apa itu peristiwa. Peristiwa adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau kejadian yang luar biasa dan menarik perhatian. Kemudian alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya anak-anak buka bukunya halaman 9. Untuk urutan cerita atau alur ya dibagi menjadi 3 tahapan. Jadi di situ alur bagian awal berisi pengenalan tokoh, situasi cerita, kemudian pengungkapan peristiwa. Nah, di bagian tengah itu pemunculan konflik atau puncak masalah, kemudian di alur akhir itu merupakan penyelesaian masalah. Selanjutnya, langkah-langkah memahami urutan peristiwa. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan seksama, atau anak-anak harus membaca teks secara teliti. Yang kedua, cermati tiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam teks. Terakhir,
Catatlah setiap peristiwa secara urut. Kemudian, urutan peristiwa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan urutan waktu terjadi atau disebut juga dengan kronologi. Yang kedua, berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, berdasarkan tema teks atau bacaan. Peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadi atau kronologi mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki kata penghubung menjelaskan urutan waktu seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Jadi ketika anak-anak ada tugas mengurutkan peristiwa, anak-anak perhatikan ciri-ciri. Apakah itu termasuk ke dalam urutan waktu terjadi atau sebab akibat. Dilihat ciri-cirinya. Sedangkan peristiwa berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat mempunyai ciri-ciri kata penghubung, menggunakan kata penghubung seperti sehingga, sebab, karena, oleh sebab itu, atau oleh karena itu. Jadi anak-anak bisa membedakan apakah peristiwa itu menggunakan urutan peristiwa berdasarkan kronologi atau sebab akibat dari melihat ciri-ciri yang ada di dalam peristiwa yang anak-anak baca. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini mengenai urutan peristiwa teks fiksi dan teks non-fiksi. Untuk selanjutnya, anak-anak perhatikan tugasnya. Di sini Bu Guru kasih tugas 3 nomor soal uraian, dan selalu ingat ya bahwa dalam menjawab soal uraian, anak-anak jangan lupa menggunakan kalimat. Kemudian jangan lupa menulis hari dan tanggal tugasnya. Diingat. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Bu Guru ingatkan kembali untuk anak-anak agar selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap disiplin walaupun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.